Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menempuh pendidikan dan kegiatan lainnya. Yang terhormat dan yang sama-sama kami hormati, Ibu Dorit selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Kami dari kelompok izin mempresentasikan pada pertemuan 9 hasil presentasi kami, yaitu tentang biaya budget tidak langsung. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama saya Muhammad Arifin selaku moderator, Ahmad Ridwan sebagai presentator, kemudian ada Dodi sebagai presentator, Hasan sebagai presentator, Idan Saputra sebagai presentator, Ferry sebagai presentator. Dan saya Muhammad Arifin selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Baiklah, mari kita buka diskusi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi oleh pemakalah. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Ridwan. Tempat dan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Arifin atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya pabrik tidak langsung. Pengertian biaya pabrik tidak langsung. Pertama, budget biaya pabrik tidak langsung ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang beban biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, Munandar 2013. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya pabrik tidak langsung ialah semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan pabrik, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan produksi. Budget biaya pabrik tidak langsung. Secara khusus, budget biaya pabrik tidak langsung berguna sebagai dasar penyusunan. Pertama, budget harga pokok produksi, cost of goods manufactured, bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah dan budget upah tenaga kerja langsung. Yang kedua, budget harga pokok penjualan, cost of goods sold, bersama-sama dengan budget biaya bahan mentah dan budget upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga adalah budget kas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ridwan yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dodi. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini saya akan menjelaskan materi yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama yaitu budget unit yang akan diproduksikan. Yang kedua yaitu berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan biaya pabrik tidak langsung. Yang ketiga, sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan, khususnya upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan pabrik. Yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan atau biaya bersama. Next, jenis biaya-biaya yang masuk kategori biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya bahan mentah tidak langsung atau bahan penolong. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung atau yang termasuk dengan gaji. Yang ketiga yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu tetap. Yang keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Terima kasih, kembali ke moderator.
Terima kasih kepada Saudara Dodi yang telah membacakan materi kedua. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rehan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya membacakan terdapat pembagian struktur organisasi untuk kegiatan yang dilakukan pabrik, yaitu 1. Departemen produksi merupakan departemen di dalam pabrik yang mengelola bahan mentah menjadi barang, jadi produk akhir dan menjadi bagian secara langsung. Memproses barang jadi BOP yang terjadi di departemen produksi dikenal sebagai BOP langsung. 2. Departemen jasa merupakan departemen di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Biaya yang terjadi di departemen bagian jasa ini mungkin bagian dari jasa yang disediakan digunakan sendiri. Dengan demikian, BOP yang terjadi di departemen jasa ini lebih dikenal sebagai BOP tidak langsung. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap berikut. 1. Menyusun anggaran BOP. Kapasitas praktis, kapasitas normal, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. 2. Memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. 1. Satuan produk. 2. Biaya bahan mentah. 3. Biaya tenaga kerja langsung. 4. Jam tenaga kerja langsung. 5. Jam mesin. 3. Menghitung tarif BOP. Dengan demikian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah menjelaskan Terima kasih kepada Saudara Rehan yang telah menjelaskan materi ketiga. Selanjutnya materi keempat yang akan dijelaskan oleh Saudara Jidan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pembebanan biaya-biaya departemen produksi. Sebagaimana halnya dengan biaya bahan mentah dan upah tenaga kerja langsung, maka biaya pabrik tidak langsung yang sudah dibebankan seluruhnya ke departemen produksi dengan schedule pembebanan. Gimana, Wan? Pembebanan biaya-biaya departemen pembantu sebagaimana telah diutarakan di muka, departemen pembantu berfungsi membantu kelancaran jalannya kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh departemen produksi. Oleh karena semua biaya yang semula menjadi beban akhirnya harus dibebankan ke departemen produksi yang telah melakukan jasa atau bantuan dari departemen pembantu tersebut. Next. Selanjutnya ada pembebanan biaya-biaya departemen produksi. Sebagaimana halnya dengan biaya bahan mentah dan upah tenaga kerja langsung, maka biaya pabrik tidak langsung yang sudah dibebankan seluruhnya ke departemen produksi dengan schedule pembebanan biaya di departemen pembantu tersebut harus pula dibebankan kepada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu yang pada akhirnya harus memikul semua biaya produksi, baik biaya bahan mentah atau upah tenaga kerja langsung maupun biaya pabrik tidak langsung. Ketiga biaya tersebut yang akan membentuk harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Jidan yang telah membacakan materi yang keempat. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudara Peri. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bentuk budget biaya pabrik tidak langsung. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget biaya pabrik tidak langsung ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan.
Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Contoh, penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung bisa dipelajari pada video pembelajaran. Next. Next. Selanjutnya. Sekian presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ferry yang sudah menjelaskan materi terakhirnya. Baik, selesai sudah pemaparan materi kelompok diskusi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan aktif dalam diskusi perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru. Kami dari kelompok memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari penulisan makalah ataupun penyampaiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.